pagi pemirsa, kabar Nusantara kali ini hadir bersama saya Anita Mai. Oke, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya jatuh pada tanggal 17 Agustus. Dan tentunya sebagai warga negara, kita ikut merayakan momen spesial ini dengan sangat meriah. Dan pada momen ini juga Presiden Republik Indonesia akan menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung Nusantara Kompleks DPR, MPR, dan DPD Republik Indonesia. Dan yang tak kalah pentingnya, pada tanggal 16 Agustus 2022 tahun ini juga akan digelar sidang bersama DPR RI, MPR, dan juga DPD Republik Indonesia dalam rangka menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Sejumlah persiapan sudah terus dilakukan untuk mensukseskan agenda ini. Dan untuk mengetahui sejauh mana persiapan ini sudah dilakukan, sudah hadir bersama saya ada Sekretaris Jenderal DPR Republik Indonesia, ada Bapak Dr. Insinyur Indra Iskandar MSI. Halo Pak, apa kabar? Baik Mbak Mai, baik. Luar biasa ya, fresh banget pagi ini Pak. Iya, harus fresh. Harus fresh, harus segar, semangat terus ya Semangat, Pak ya tentunya. iya. Oke Pak, yang namanya sidang tahunan ini kan persiapannya sudah digelar sejak bulan Juni ya Pak ya. Nah, ada beberapa catatan penting yang katanya harus mendapatkan arahan dari pimpinan. Sejauh apa catatan-catatan tersebut sudah ditindaklanjuti, Pak? Iya, memang ini adalah tahun ketiga di masa pandemik ya. Iya, betul. Jadi 2 tahun lalu kita sudah melewati masa-masa sulit dalam menyelenggarakan kegiatan kenegaraan semacam Betul. ini. Di 2021, 2020 itu juga memang tidak mudah untuk menyelenggarakan karena ini diselenggarakan setiap tahun sebagai sebuah kewajiban karena ada dalam undang-undang. Nah, ada 3 event yang akan dilakukan di tanggal 16 Agustus. Ya. Yang pertama adalah sidang tahunan MPR, yang kedua sidang bersama DPR dan DPD, Ya. lalu pada siangnya ada sidang paripurna nota APBN atau pidato Presiden dalam rangka nota APBN 2023. Jadi intinya itu, semasa pandemi ini memang sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD itu digabungkan. Untuk sidang nota APBN akan dilaksanakan tersendiri siang harinya. Jadi itulah yang setiap tahun dilakukan, dan tahun ini masih di masa pandemik. Tentu kita perlu mencermati banyak hal karena di tahun 2020 sidang ini hanya diwakili atau perwakilan dari DPR dan DPD. Di 2021 juga begitu, hanya perwakilan. Nah, tahun ini sudah disepakati akan dilakukan secara full. Ada anggota DPR, ada anggota DPD, ada para menteri, ada duta besar, dan tamu-tamu tertentu yang diundang seperti mantan-mantan presiden gitu ya. Nah, itu format acaranya seperti itu. Tentu tahun ini kita perlu juga kerja keras di masa pandemik, bagaimana kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dengan memperhatikan aspek-aspek protokol kesehatan. Ya. Itu yang paling Ya, penting ya ya. Pak ya, karena adaptasi setiap tahunnya terus dilakukan agar acara-acara seperti ini bisa terus berlanjut dan tidak menghalangi gitu ya Pak ya. Nah, kalau poin krusial dari sidang tahunan tahun ini apa saja nih Pak? Ya, yang krusial ini adalah kalau 2 tahun kemarin di masa pandemik itu pesertanya dibatasin dengan protokol kesehatan. Nah, tahun ini kita full dihadiri oleh 100% anggota DPR dan DPD, tapi dengan protokol kesehatan. Nah, itu poin krusialnya adalah di situ. Jadi nanti setiap yang hadir, yang masuk, baik pelaksana teknis siapapun, termasuk anggota DPR, DPD, dan siapapun yang masuk dalam ruang paripurna ini, atau ruang Nusantara ini, gedung Nusantara ini, wajib dilakukan PCR maksimum 2 kali 24 jam. Walaupun kita sudah tahu di luar, di hotel-hotel, di mall segala macam sudah tidak ada kewajiban,
Tapi di dalam gedung Nusantara ini, salah satu yang poin krusial kita lakukan adalah semua wajib melakukan PCR. Semua wajib sehat ya Pak ya saat Semua itu? wajib termonitor kesehatannya. Jadi itulah yang akan menjadi satu perhatian kami. Oke, menitik beratkan pada hal tersebut ya Pak ya, secara teknis bagaimana agar bisa berjalan dengan lancar begitu Pak. Oke, pendukungnya seperti sarana dan prasarana apa saja yang sudah progresnya hingga saat ini Pak? Ya, progres sarana prasarana kegiatan ini kan memang kegiatan yang kalau dalam tanda petik rutin ya setiap tahun. Tapi tentu karena kerutinan itu kami justru belajar dari evaluasi setiap tahun supaya apa yang terjadi di tahun lalu menjadi satu catatan atau kelemahan itu diperbaiki. Nah, untuk infrastruktur tentu kita berfokus atau berpusat di Gedung Nusantara ini. Jadi semua yang kaitan mekanisme itu kita akan lakukan. Tempat duduk walaupun jumlahnya 100%, sedikit kita longgarkan gitu. Tetap ada jaraknya Jaraknya ada. Begitu juga dengan kehadiran para menteri. Tahun lalu itu hanya diwakilkan dengan Menko. Tahun ini semua hadir. Itu juga kita perlu pengaturan-pengaturan. Oke, itu artinya sudah 100% bisa hadir begitu ya Pak ya? Oke, baik Pak Indra, nanti akan kita lanjutkan lagi, seru sekali perbincangan kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa, ciptakanlah. Tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya, berpegangkan tangan, satu dalam cinta, demi masa depan Indonesia Jaya. Oke, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kabar Nusantara, masih bersama Pak Indra di sini ya Pak ya. Kita akan lanjutkan. Ini tadi kita sudah membahas mengenai poin-poin krusial apa saja yang menjadi titik berat di tahun ini, dan tentunya yang ingin kita ketahui juga perbedaan antara sidang tahunan sebelumnya dan sidang tahunan tahun ini. Apa Pak yang menjadi perbedaannya? Ya, perbedaannya memang tadi sudah saya ceritakan selintas ya. Kalau 2 tahun kemarin di masa COVID masih sangat tinggi, itu peserta sidangnya dibatasi ya, maksimum cuma 20%. Ya. Nah, tahun ini karena akan dilakukan dengan 100% anggota, itu yang saya jelaskan bahwa akan dilakukan mekanisme tetap seperti masa pandemik tahun lalu. Tetap dengan protokol kesehatan. Dengan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Nah, hanya pimpinan sidangnya kita masih mengacu pada 2 tahun terakhir ini. Nanti pimpinan sidangnya yaitu Ketua MPR, lalu dilanjutkan Ketua DPR sebagai host sidang bersama DPR DPD. Tahun ini tuan rumahnya adalah DPR. Jadi itu masih digabung. Jadi di podium utama nanti, di mimbar utama, itu Ketua MPR, Ketua DPD, maksud saya Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD.
Jadi wakil-wakil ketuanya itu tetap tidak tampil di mimbar utama. Jadi kita masih mengacu pada masa pandemik, tapi peserta sidangnya sudah 100%. Jadi saya kira perbedaan intinya di situ ya. Oke, nah lalu bagaimana dengan koordinasi dengan Setjen MPR dan juga DPD Pak? Sejauh ini termasuk juga jajaran Setpres, Setwapres, hingga Setnek. Ya, kita sebelum melakukan koordinasi-koordinasi karena ini dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, kita memang sudah melakukan jauh-jauh hari melakukan pembahasan-pembahasan bersama DPD dan MPR gitu ya, tentang kemungkinan formatnya gitu ya. Nah, sidang tahunan MPR yang bertanggung jawab, tapi karena dilaksanakan bersama dengan sidang bersama DPR dan DPD, Betul. maka Perlu ada koordinasi lebih banyak ya Pak ya? koordinasi sudah dilakukan, mana yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal MPR dan mana yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal DPR. Itu sudah dilakukan, dan DPD untuk tahun ini hanya sebagai partisipan karena tuan rumah sidang bersamanya tahun ini adalah DPR. Ya. Jadi DPR yang bertanggung jawab terhadap sidang bersama DPR DPD. Adapun pada siang harinya itu full dilakukan oleh DPR karena itu berkaitan dengan bersamaan dengan pembukaan masa sidang pertama di tahun 2022 ini. Jadi tentu perbedaan-perbedaan itu sebenarnya sudah kita antisipasi juga ya. Nah, dengan Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, dengan Pas Pampres kita juga sudah melakukan koordinasi-koordinasi dengan melakukan review terhadap semua acara, bahkan reviewnya mulai dari kedatangan di pintu gerbang semua tamu-tamu sampai dengan kembali kepulangan acara gitu ya. Karena tentu walaupun kita ingin lakukan pengetatan karena ini adalah acara kenegaraan, namun kita sudah sepakat dengan tim pengamanan dari Pas Pampres tetap harus ada fleksibilitas dalam hal pelaksanaan di lapangan. Iya. Karena ini adalah lembaga politik ya, tentu perlu penyesuaian-penyesuaian. Oke, nah kalau tadi Bapak berbicara mengenai perbedaan-perbedaan ya dari tahun lalu ke tahun ini begitu ya. Setiap tahun tuh biasanya selalu ada yang spesial gitu Pak ya, ada tema yang spesial, dekorasi yang berbeda. Tahun ini akan seperti apa Pak? Ya, memang setiap tahun kita ingin ada satu tema gitu yang disodorkan untuk sebagai tampilan yang bisa dilihat oleh peserta paripurna maupun tamu-tamu yang datang ya. Nah, untuk tahun ini temanya adalah batik nuansa Jogja ya, melati dan kaung gitu ya. Jadi tahun ini kita akan tampilkan nuansa-nuansa budaya Jawa ya. Kalau yang tahun lalu kan kita lebih kuat ke Kalimantan gitu ya. Kalau nanti kira-kira yang akan menggunakan pakaian adat itu siapa aja Pak? Ya, untuk sidang ini sebenarnya sidang formil ya. Bagi anggota DPR, DPD itu sidang formil itu memang dalam tata tertib sudah disebutkan menggunakan pakaian sipil lengkap. Jas yang perempuan itu dengan kebaya nasional gitu ya. Sebenarnya di dalam tata tertib sudah diatur. Hanya saja di sidang tahunan itu dan sidang bersama DPR DPD biasanya pagi itu Bapak Presiden menggunakan adat nasional ya. Karena pada saat itu Bapak Presiden nanti akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara keseluruhan yang melingkupi kinerja secara nasional. Nah, biasanya Bapak Presiden Jokowi menggunakan adat nasional dan itu saya kira satu keunikan yang akan sangat menarik buat buat masyarakat juga ya. Masyarakat juga ya. Oke, nah memang menarik nih untuk menantikan hal ini dan tentunya nanti
hal ini akan menjadi daya tarik juga, pasti media juga akan banyak yang datang meliput juga gitu ya Pak ya. Nanti kita akan bahas seperti apa mekanisme untuk media datang menggunakan ID card dan lain sebagainya juga itu perlu diketahui juga. Jadi nanti kita akan bahas selanjutnya, kita akan jeda dulu. Setelah yang satu ini kita akan kembali. Hebat matahari, tapi selalu ku coba tuh menghangatkanmu. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Oke, kembali bersama kami di Kabar Nusantara, masih bersama saya Anita Mai dan juga ada Pak Indra Iskandar di sini. Oke, kita lanjutkan nih ya Pak ya. Tadi kita udah kasih sedikit bocorannya, pertanyaannya ini mengenai peliputan awak media. Ya pastinya juga semua ingin tahu seperti apa nanti mekanismenya. Katanya tahun ini akan menggunakan teknologi RFID yang terkoneksi juga dengan Peduli Lindungi. Mekanismenya seperti apa Pak? Ya, peliputan media ini memang sudah beberapa tahun ini kita akan coba atur gitu ya. Karena ini gedung Nusantara ini gedung tua sekali ya. Dulu dibangun di akhir tahun 50-an. Ya. Sehingga memang kita membatasi banyaknya orang yang masuk ke dalam. Nah, termasuk dalam konteks media. Kalau dulu-dulu kita lihat di wartawan tuh bisa semua masuk di atas gitu ya. Ini beberapa tahun ini memang termasuk dibatasi di samping untuk menjaga kehikmatan acara, juga kita ingin menjaga interaksi kaitan COVID ini. Ya. Jadi untuk peliputan media tahun ini itu akan dilakukan pitching dengan TV pool yang akan dilakukan oleh TV Parlemen. Gitu. Ya. Jadi semua media-media yang akan meliput acara tersebut nanti akan melalui mekanisme pitching melalui TV pool. Nah, wartawan-wartawan tentu juga banyak sekali akan melakukan beberapa TV, sudah 10 TV itu minta ke kami untuk membuat studio mini di bagian bawah, tentu dengan kru, dengan wartawan, dengan jurnalis, dengan tim peliput yang cukup banyak gitu ya, termasuk media-media lain yang jumlahnya lebih dari 200 media. Nah, kami menerapkan menggunakan RFID, jadi semua media itu nanti yang hadir itu dari pengenalnya itu sudah terkoneksi dengan Peduli Lindungi, dengan foto wajahnya. Jadi nggak perlu scan barcode lagi gitu ya Pak ya? Iya, nanti kalau scan-nya tetap di depan, tetap dilakukan untuk melihat antara wajah dengan pengenal gitu ya. Menyesuaikan ya. Tapi semua record sudah ada di situ. Nah ini saya kira nanti mulai dari pintu masuk pertama awal sampai dengan di dalam semua akan dilakukan itu, dan beberapa media memang bekerja sama dengan kita itu ikut dalam hal peliputan yang nanti isi peliputan itu akan di-share kepada semua media gitu ya. Ada sekitar 6 atau berapa media ya.
Selebihnya semua akan di luar. Kamera-kamera yang ada di dalam adalah kamera-kamera TV Parlemen yang akan menjadi host dari TV Pool kali ini ya. Oke. Bagaimana dengan keamanannya, Pak? Ya, keamanan itu juga menjadi isu krusial sebenarnya. Jadi keamanan kita akan sudah bekerja sama dengan aparat keamanan baik TNI maupun Polri, unsur-unsur intelijen juga bekerja sama. Untuk itu memang pada acara-acara seperti sidang tahunan, sidang bersama, dan nota APBN seperti ini, pasti kehadiran tamu, kehadiran anggota itu akan tidak nyaman dalam proses untuk masuk ke dalam. Untuk itu saya mengingatkan kepada undangan, khususnya Bapak Ibu anggota DPR dan DPD, untuk datang lebih awal supaya tidak terjadi penumpukan. Dan memang nanti setengah jam sebelum acara, komitmen kami dengan aparat keamanan, pintu utama akan dibatasi, dan pada saat Presiden sudah masuk ke ruangan, semua pintu akan ditutup. Jadi ini akan lebih tertib, karena tidak akan ada lagi setelah Presiden masuk ke dalam lalu lalang. Sudah steril langsung ya, Pak ya? Sudah steril ya. Oke. Baik Pak, terakhir mengingat waktu kita juga terbatas ya Pak ya. Terakhir nih, kalau masyarakat ingin menyaksikan bagaimana nih Pak? Ya, kita ada streaming ya. Jadi tadi saya sudah sebutkan yang hadir itu anggota DPR, DPD, kemudian ada para menteri, Kabinet Indonesia Bersatu, ada duta besar, di samping itu ada tamu para mantan presiden dan lain sebagainya ya, dari pimpinan partai politik. Di samping itu juga ada unsur dari para teladan di seluruh Indonesia. Nah, para teladan itu sebelum COVID itu ada di balkon ya. Nah, karena saat ini masih menjaga interaksi sesama yang peserta yang hadir, maka teladan akan berada di luar dengan menggunakan live streaming. Nah, tentu masyarakat yang ingin mengikuti langsung bisa nanti melalui streaming, ataupun beberapa TV yang sudah TVRI maupun TV nasional lainnya itu sudah menyampaikan juga akan live. Jadi saya kira banyak pilihan ya, melalui TV, streaming itu bisa dilakukan. Juga platform-platform media sosial yang ada di DPR, Twitter, Facebook, Instagram, semua juga melakukan live juga. Yang pasti jangan lupa nontonnya di TVR Parlemen tentunya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Indra atas waktunya. Terima kasih. Semoga lancar agenda tahun ini ya Pak ya. Terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan Kabar Nusantara hari ini. Ngobrol-ngobrol kita bersama Sekretaris Jenderal DPR RI Bapak Dr. Insinyur Indra Iskandar MSI. Saya Anita Mai pamit undur diri. Sampai jumpa di Kabar Nusantara selanjutnya. Mentari pagi sinari